Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil kajian saya, yaitu pembunuhan Munir dan kaitannya dengan muted group teori. Di sini kasus pembunuhan Munir Said Talib, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia yang menjadi salah satu sejarah dalam sosial dan politik Indonesia. Munir dibunuh pada 7 September 2024 setelah menjalani perjalanan ke dari Jakarta ke Amsterdam. Ia meninggal akibat racun arsenik yang diberikan melalui makanannya di dalam pesawat. Pembunuhan ini membawa perhatian besar pada masalah pelanggaran HAM dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, serta menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan pihak-pihak berkuasa dalam peristiwa tersebut. Kasus ini tidak hanya mencerminkan ketegangan politik pada masa itu, tetapi juga dapat dianalisis melalui lensa muted group theory atau MGT, sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kelompok dominan masyarakat dapat membungkam suara kelompok yang lebih lemah atau tersingkirkan. Dalam hal ini, aktivis HAM, jurnalis, dan kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintahan. Konsep muted group theory dikembangkan oleh Sharon H. Thompson dan Pamela J. Fowler pada tahun 1980-an. Dan fokus utamanya adalah bagaimana kelompok yang lebih terpinggirkan seperti perempuan, minoritas, atau aktivis tidak dapat menyuarakan pengalaman mereka secara bebas dan terbuka, karena sistem bahasa dan komunikasi didominasi oleh kelompok yang lebih kuat, misalnya laki-laki atau pemerintahan yang berkuasa. Menurut teori ini, kelompok dominan mengontrol cara berkomunikasi serta membentuk narasi yang lebih mendukung kepentingan mereka. Kasus pembunuhan Munir Said Talib adalah seorang aktivis yang dikenal karena perannya dalam mengungkapkan pelanggaran HAM di Indonesia, terutama terkait dengan kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan aparat negara pada saat itu, pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Menghadapi kritik di dalam dan di luar negeri terkait dengan penanganan masalah HAM, dan Munir adalah salah satu suara aktivis yang tidak segan untuk berbicara secara terbuka. Padahal yang kita ketahui pada waktu itu, penguasa pada waktu rezim pada waktu itu adalah rezim pada waktu itu melarang dengan adanya kritik keras terhadap pemerintah, melarang adanya diskusi, adanya aksi demonstrasi, karena pada rezim pada waktu itu dia memegang media dan dia memegang semua apa yang menjadi ancaman bagi rezim pada waktu itu. Di sini Munir secara aktif mengungkapkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk masalah seperti kekuasaan, masalah seperti kekerasan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah politik, atau di wilayah-wilayah konflik seperti Aceh dan Papua. Sebagai seorang aktivis, Munir menjadi ancaman bagi kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi di Indonesia, dan suara serta perjuangannya semakin terdam. Sering dengan meningkatnya tekanan terhadap mereka yang berani melawan otoritas. Pada tahun 2004, Munir meninggal setelah diracuni dengan arsenik saat dalam perjalanan menuju Belanda. Pembunuhan ini kemudian diusut oleh polisi Indonesia, namun hingga saat ini beberapa pertanyaan terkait keterlibatan pihak berkuasa dalam pembunuhan tersebut masih belum sepenuhnya terjawab. Analisis berdasarkan muted group theory. Dalam konteks muted group theory, pembunuhan Munir dapat dipandang sebagai contoh dari pembungkaman atau penindasan suara oleh kelompok yang dominan yang merasa terancam meskipun ia mengungkapkan fakta-fakta yang sangat penting tentang pelanggaran HAM, suara dan informasi yang ia sampaikan seringkali dikesampingkan atau disalahartikan oleh media yang dikuasai oleh kepentingan tertentu. Di poin ketiga ada penyingkiran dan pembungkaman melalui kekerasan. Salah satu bentuk ekstrim dari pembungkaman adalah melalui kekerasan atau ancaman fisik. Munir sebagai seorang tokoh
tokoh kritis mengalami resiko ini yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Pembunuhan Munir bisa dilihat sebagai upaya untuk menghilangkan suara yang dianggap merusak stabilitas, kekuasaan, atau mengungkapkan ketidakberesan dalam pemerintahan. Ini adalah contoh bagaimana kelompok dominan berusaha mengendalikan narasi dan memadamkan kritik terhadap mereka dengan cara ekstrim. Di poin keempat ada keterlibatan pihak berkuasa dalam pembunuhan. Meskipun ada upaya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang setelah pembunuhan Munir, banyak pihak yang mencurigai bahwa pembunuhan ini terkait dengan konspirasi yang lebih besar, termasuk keterlibatan elemen-elemen dalam aparat negara, terutama instansi sebagai bidang intelijen negara atau BIN. Hal ini menunjukkan bagaimana kelompok yang terlibat dalam kekuasaan dapat menggunakan cara-cara yang tidak transparan dan kekerasan untuk membungkam individu yang berani mengkritik mereka. Oleh karena itu, dalam konteks muted group teori, Munir adalah contoh individu yang terpinggirkan dan terdam oleh kelompok dominan yang memiliki kontrol atas narasi dan struktur komunikasi dalam masyarakat. Di sini ada solusi dan implikasi. Untuk mengatasi pemungkaman yang terjadi, penting bagi masyarakat dan negara untuk memperjuangkan kebebasan berbicara dan hak asasi manusia, serta menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Dalam hal ini, implementasi muted group teori menunjukkan betapa pentingnya menciptakan ruang di mana suara-suara kritis, terutama dari kelompok yang lebih terpinggirkan, dapat didengar dan dihargai tanpa ancaman kekerasan atau intimidasi. Dan kesimpulan daripada kasus ini, kasus pembunuhan Munir adalah contoh nyata dari bagaimana muted group teori bekerja dalam konteks sosial dan politik. Munir sebagai seorang aktivis HAM adalah bagian dari kelompok yang terpinggirkan dan berusaha menyuarakan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Namun, suara dan perjuangannya dibungkam oleh kekerasan negara yang merasa terancam. Pembunuhan Munir menjadi simbol dari bagaimana kelompok dominan dapat menggunakan kekerasan dan kontrol atas komunikasi untuk meredam suara yang berseberangan dengan mereka. Kasus ini menunjukkan pentingnya kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap individu yang berani menyuarakan ketidakadilan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my